Halo, selamat malam sahabat semua. Di video kedua hari ini, saya mau kasih cuplikan video yang waktu itu mungkin sudah ada yang nonton, tapi saya yakin teman-teman sebagian besar belum nonton, tentang sisi lain yang disorot oleh Roy Suryo. Ada polisi aktif yang hadir dalam pertemuan di rumah Pak Jokowi ketika itu. Katanya penyidik kok bisa berani sih datang dan hadir di sana, punya kepentingan apa? Maka kemudian kita bertanya, apakah benar ada polisi aktif yang hadir? Dan kalau hadir, kemudian dalam kapasitas apa? Lalu siapa yang mengundang? Itu yang paling penting. Yang sore ini saya mau putar videonya untuk teman-teman. Namun sebelumnya, saya mohon teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe, supaya saya makin rajin tentunya bikin video untuk teman-teman semua. Dan bila sudah, ini videonya saya setel untuk kita semua. Wawancara eksklusif dengan Ibu Elida Niti, pengacara dari Egy Sujana. Yuk kita saksikan bersama. Benarkah ada 2 polisi aktif yang ikut hadir di Solo kemarin? Benar. 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 Polisi dari mana? Polisi penyidik. Penyidik dari Polda Metro Jaya. Iya. Oke. Apa kepentingannya? Permintaan saya. Oke, berarti di situ lah dikeluarkan SP3 atau dibicarakan SP3? Oh, bukan. Jadi begitu kita saya lihat ini Bang Egy sakit ya, berdasarkan rasa kemanusiaan, saya bilang saya mau deh ke Solo, gimana caranya? Baik. Apa saja fungsi dari 2 polisi aktif tersebut apa? Untuk saya berkoordinasi dengan sana, saya kan nggak kenal dengan orang sana. Kan di situ ada pas pampres, tentu ada pengamanan. Nah, kami Bang Egy itu kan nggak mau kata-kata minta maaf itu kan tidak mau. Biar dia ditembak dia tidak akan minta maaf. Oke. Nah, berarti kedua yang kami konfirmasi tidak ada permintaan maaf di sana saat itu. Tidak ada. Jadi begitu kami dari ada sidang di Pekanbaru, Bang Egy, oke Bu Eli, nggak apa-apa kita ke Solo. Tapi 2 permintaan. Tidak minta maaf, tidak ada media. Oke. Setelah itu saya telepon penyidik, namanya Pak Rosadi. Ini kan boleh dong, dalam undang-undang boleh restoratif justice itu ada pendampingnya, boleh kepolisian, boleh kejaksaan. Berarti polisi mendampingi proses restoratif justice? Ya, tidak begitu, hanya mendampingi pertemuan. Hanya mendampingi pertemuan. Jadi saya minta, boleh nggak? Biar bisa kami aman di situ. Kami berangkatlah dari transit dari Riau. Sampai di sana mereka udah hadir, udah ada. Terus sudah lewat aja di situ kami minta, Bang Egy minta harus steril. Ya, kami lewat dulu. Setelah steril ada polisi dari pihak kita. Udah oke. Bang Egy akan balik atau akan ribut kalau tidak steril. Nah, saya kan dak-dikduk. Saya nggak putus istighfar, nggak putus zikir, karena saya takut ini akan berdampak luar biasa. Karena Bang Egy orangnya nggak bisa diatur atau nggak bisa ini gitu. Menurut dia yang benar karena dia adalah seorang tokoh dan pakar. Saya sebagai pengacaranya tentu menginginkan yang terbaik buat dia gitu. Apapun saya lakukan demi kepentingan klien saya, bukan menghalalkan segala cara untuk kepentingan ini. Jadi setelah di situ saya pertama masuk 20 menit, 23 menit bersama Pak Jokowi, 4 mata. Kemudian baru masuk DHL, baru masuk Bang Egy. Begitu Bang Egy masuk, langsung Pak Bang Egy Sujana dipeluk. Dipeluk sama Pak Jokowi. Terus langsung Pak Jokowi bilang, ingat ya, Bang Egy ini dulu sudah top. Waktu dulu 2006 saya minta tolong sama Bang Egy buat LBH di Solo. Baik, Bu Eli, nanti kita akan dalami itu ya. Saya ke Pak Fikar dulu. Pak Fikar, tadi kan ada pendampingan dari 2 polisi aktif begitu ya. Sebelumnya ada yang pembahasan juga bahwa tidak ada polisi di sana. Tapi ini sudah terkonfirmasi sama orang yang datang langsung ke sana. Ada 2 polisi aktif yang ikut mendampingi. Satu, bukan 2 ya. Satu polisi aktif. Gimana Pak Fikar? Apakah memang diperbolehkan ada pendampingan polisi aktif untuk dalam pertemuan saat itu berarti belum adanya restoratif justice? Belum ada SP3, masih tersangka? Ya, gini, perkara pidana itu sebenarnya yang dilindungi adalah kepentingan umum. Ya, jadi
ada aturan yang dilanggar dan aturan itu adalah melindungi kepentingan umum. Nah, ketika dalam konteks kasus ini, gitu ya, yang dilindungi adalah nama baik seseorang, kan begitu, iya kan? Nah, ketika itu kalau dalam delik aduan, mereka bisa ketemu tanpa ada orang lain yang mendampingi atau tanpa ada unsur lain yang mendampingi, bisa ketemu, mereka sepakat, udah cabut. Nah, kalau delik aduan gitu, selesai itu perkara. Hanya gitu. kesepakatan dua belah pihak saja. Kalau delik aduan, umpamanya pencemaran nama baik, kemudian ya ada delik aduan yang lain gitu ya. Nah, nggak ada masalah itu. Tetapi ketika itu bukan delik yang bisa bukan aduan gitu, artinya bisa dicabut sembarangan, maka menurut saya juga wajar saja kalau ada kemudian unsur penegak hukum yang hadir gitu. Apa yang terjadi? Karena kan begini, perkara itu dihentikan satu SP3 ya, tidak buktinya kurang. Perkaranya bukan perkara pidana. Nah, sekarang ada lagi nih, artinya berkembang itu. Ya, umpamanya ya itu tadi ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Ya, jadi sebenarnya ada menambah elemen dari pengertian restoratif justice SP3 itu. Restoratif justice itu kan prosesnya. Tapi ujungnya adalah itu tadi, menghentikan perkara. Tapi kalau SP3 itu kan ini dilakukan sebelum ke pengadilan. Bagaimana statusnya SP3 sebelum pengadilan, dan SP3 ini kan juga bisa terjadi di pengadilan? Iya. SP3 gini, pidana itu kan penyidikan itu di kepolisian, di penyidik, penuntutan itu di kejaksaan, ya, baru nanti di peradilan. Nah, SP3 itu bisa keluar di penyidikan dan penuntutan. Kalau pengadilan itu udah sidang. Itu nanti bebas atau lepas gitu putusannya. Bukan di pengadilan. Jadi ini masih kewenangannya penyidik. Nah, karena itu keluar tadi SP3 penghentian penyidikan gitu. Berarti sebelum penuntutan itu lazim. Iya, bisa. Artinya karena restoratif justice bisa diterapkan pada beberapa tingkatan gitu. Baik di penyidikan, di penuntutan. Tapi kalau di pengadilan, ya bisa juga disebut restoratif justice. Tapi karena kewenangannya sepenuhnya ada pada hakim. Dia mau restoratif justice, mau memaafkan atau membebaskan, itu terserah kewenangannya hakim. Nggak bisa dicampur. Sebenarnya lazim nggak sih ada pertemuan antara tersangka dan juga korban didampingi oleh polisi aktif di sana untuk secara tertutup begitu ya, untuk melakukan perdamaian masing-masing gitu. Ada kesepakatan mungkin yang terjadi di sana yang kita tidak ketahui. Lazim atau tidak? Itu bedanya perdata sama pidana. Kalau perdata cukup para pihak saja berunding, berarti selesai. Memang lazim bisa dicabut itu perkara di pengadilan. Tapi kalau pidana itu sudah ada negara. Ya, perkara pidana bisa dilakukan karena ada negara itu tadi. Negara itu polisi. Itu polisi, jaksa, pengadilan itu negara. Nah, karena itu ketika di perkara pidana ada umpamanya perundingan, maka mau nggak mau negara juga harus hadir di situ, harus tahu. Karena ini bukan perkara perdata. Berarti polisi hadir itu udah benar. Bagian dari kehadiran negara di dalam konteks itu. Karena itu bukan gini, walaupun pencemaran nama baik itu ada aspek perdatanya, tapi dia pidana. Iya kan? Karena nggak cukup diselesaikan oleh dua belah pihak. Kalau negara nggak ikut campur, nggak akan pernah selesai itu kasusnya. Nggak bisa SP3. Berarti di luar kantor polisi juga bisa dilakukan. Bisa. Asal polisi datang. Tidak memandang siapapun itu, walaupun mantan presiden. Iya. Yang penting melibatkan para pihaknya itu. Baik. Ada pelapor dan terlapornya gitu. Gitu. Baik, berbicara SP3, kapan sih Pak Egy dapat SP3-nya? Di dalam hal ini kita kan butuh proses. Maaf, saya hanya minta tolong kepada pihak polisi untuk pengamanan. Bukan untuk pendampingan. Di dalam itu yang hadir cuma saya, Pak Egy Sujana dan DHL. Tiba-tiba ada dua orang, yaitu dari Rejo. Itu kami kaget, kami nggak tahu itu. Namun dia adalah pendampingan Pak Jokowi barangkali, mungkin itu. Kenapa ini spontanitas? Pengacara Pak Jokowi aja nggak tahu kami datang. Jadi ini memang benar-benar pure. Saya mau, karena selama ini Bang Egy ditawar berbagai cara mereka mau memberikan sesuatu. Bang Egy nggak mau. Ada yang ngantarkan apa. Ada tawaran memberikan sesuatu dari siapa, Bu? Bisnis dari orang itu? Itu saya nggak tahu. Cuman
mungkin itu ada nggak ada, saya nggak tahu, biar Bang Egy yang mengklarifikasi. Oke, baik. Bagi saya nggak mau Bang Egy ini terkontaminasi dengan hal-hal yang menggiurkan. Oke. Bang Egy itu tidak mau saya biar ditembak, dan saya tidak mau menggadaikan akidah untuk hal yang itu. Baik. Bu Eli mungkin sambil ditunjukkan kepada pemirsa juga surat SP3-nya, karena nah, dalam hal ini kami juga ingin melihat begitu. Setelah pulang dari Solo, baru kami buat permohonan RJ. Oke. Nah, diproses dalam tanggal 13 RJ, kemarin baru keluar. Nah, inilah. Mungkin bisa diperlihatkan SP3-nya, Bu. Ini Ya. dapatnya berarti kemarin sore juga sama dengan Pak Damai? Atau? Iya, saya lebih dulu dari Pak Damai. Oke. Dulu. Oke. Jadi kesepakatannya apa yang terjadi di Solo kemarin, Bu? Karena kan tadi dikatakan bahwa tidak ada permintaan maaf, berarti saling memaafkan atau saling damai atau apa? Menurut saya, kata maaf dengan berjabat tangan atau mengucapkan itu tidaklah penting. Yang penting mereka berdamai, ikhlas kedua belah pihak. Gesturnya cuman luar biasa. Mereka understanding atau apa selama ini, mereka akan menjalinkan silaturahmi. Boleh sambil ditunjukkan ke kamera Berarti suratnya, ini Bu? bisa dibilang perdamaiannya secara implisit ya, tidak ada Ya, secara tidak ada lisan. bawa dokumen, tidak ada apa-apa di sana. Ini permohonan disetujui oleh pihak Pak Jokowi, Oke. ditandatangani Boleh oleh ditunjuk Pak ke kamera Jokowi, saja, Bu? dan saya menandatangani. Oke. Di Ini. sana sudah ada nama Pak Egy Berarti- Sujana Ya. dalam surat SP3 ya. Ya, Yang ini sebelah kanan. SP3 dan ini laporan ke kejaksaan dan satu lagi pencabutan Boleh. Masih akan pencekalan. di zoom, Bu. Boleh ditahan dulu ditunjukkan lagi, biar tahan di sebentar, tapi kita kamera bisa sambil kelihatan, Bu. ngobrol ya. Bu Eli, kan kemarin juga ada foto yang tersebar. Nah, itu fotonya beneran atau hoax? Bisa Nggak kita ada konfirmasi? satupun foto di sana. Tidak ada Nggak foto. ada perjanjian yang kayak tanda tangan dokumen segala Tidak ada macam. dokumentasi Tidak ada. juga. Kami tidak bawa dokumen. Saya nggak bawa satu tas, Bang Oke. Egy, cuman semuanya tidak ada dokumen, tidak ada apa-apa. Baik. Pertemuan, ngobrol tentang sakit. Pak, saya ini mana tahu namanya umur ya. Dan Bapak juga sakit. Saya sakit kanker sampai diterangkan oleh Bang Egy, operasi. Kemudian silakan Bapak mau berobat di tempat saya. Udah itu, udah. Berarti benar-benar silaturahmi ya, Bu ya? Iya. Oke. Ya, teman-teman. Jadi jelas kan bahwa polisi aktif yang hadir hari itu atas undangannya Ibu Elidaneti atau Ibu Ida. Jadi bukan karena Pak Jokowi panggil polisi lalu hadir di situ. Tidak sama sekali. Jadi sudah jelas ya. Karena di TV swasta itu Roy Suryo berapa kali itu teriak bahwa bagaimana tuh ada polisi yang hadir di sana. Kenapa Pak Jokowi undang polisi hadir? Nah, dia tidak berani bicara itu lagi. Kalau teman-teman saksikan di TV, isu itu tidak diangkat lagi. Karena dia tahu bahwa yang mengundang polisi hadir itu adalah pihak Egy Sujana lewat pengacaranya Ibu Ida itu. Jadi ya kita tertawa saja karena mereka ada isu kecil langsung digoreng. Belum diverifikasi kebenarannya, belum dicek, itu Bu sudah langsung hembuskan isu. Itu ciri khasnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi selalu bikin satu video yang atau bikin satu komentar yang istilah menggoreng dulu lah. Nanti terlepas dari benar dan salah, nanti belakangan mereka ralat kah ataukah diam saja supaya kemudian isu itu lewat begitu saja. Tapi bagi kita yang mengikuti dari hari ke hari, itu bisa hafal, bisa tahu, bisa lekat di ingatan kita bahwa mereka pernah ngomong apa, kemudian ketika faktanya mengatakan lain, itu kemudian mereka kebingungan. Coba kalau ada yang konfirmasi hal ini, Rasul akan bilang bahwa ada polisi aktif yang hadir. Siapa yang mengundang? Dia mempertanyakan. Padahal pihak mereka sendiri yang undang polisi. Nah itu kan. Jadi teman-teman sudah tahu, yaitu ciri khasnya kelompok keledung. Kelompoknya Roy Suryo kan. Jadi saya cuma mau sampaikan itu untuk teman-teman. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum ya. Dan bila sudah tekan, oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.